Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran 1 sama matematika, Nak. Videonya Ibu gabung di sini sekaligus sama tugasnya. Diperhatiin videonya ya supaya tahu tugasnya di mana. Nah, kita hari ini nih lihat di halaman 62, Nak. Di sini ada namanya gajah putih tuh, Nak, yang dari Myanmar. Nah, di situ menjaga gajah putih itu usaha yang sangat mahal karena pemiliknya harus menyediakan makanan khusus untuk gajah. Makanan khusus gajah tuh bisa 1 ton kalau nggak salah sehari ya, Nak. Makanya makannya tuh banyak, itu untuk mahal. Nah, terus di sini ada lagi halaman 62 di Indonesia. Nah, Indonesia kan kita negaranya luas ya, Nak. Terus daratan sama lautannya luas banget. Nah, terus potensi perikanannya juga banyak banget. Ada ikan tuna itu yang bisa diekspor ke luar negeri. Kayak ke ekspornya tuh kayak dari Indonesia ke Jepang, ke Amerika, terus sama ke Uni Eropa. Terus tahu nggak kamu yang di bawahnya sini nih ada burung takur dari Malaysia. Ini hewan yang dilindungi negara. Bu, kok kita belajar tentang hewan-hewan sih? Iya, Nak, kita mau belajar nih yang tadi absen kan. Yang tadi absen kita mau belajar tentang perkembangbiakan hewan yang beranak bertelur sama beranak bertelur. Nah, kalau misalnya yang absen pasti tahu deh tadi ovipar apa, vivipar apa nih ya. Kita lihat dulu ya di halaman 65. Nah, inget-inget nih, Nak. Berarti kayak telur. Berarti ovipar itu bertelur. Nah, depannya O tuh bertelur. Nah, kalau ovipar. Kalau vivipar itu beranak atau melahirkan kayak kucing, ya kan? Kayak kambing. Kalau ovipar kayak ayam. Ovovivipar ini ada yang bertelur terus melahirkan. Maksudnya gimana sih, Bu, bertelur melahirkan? Kayak misalnya dia udah bertelur nih, Nak, terus dimasukin lagi ke dalam tubuhnya dia, terus nanti dia mengeluarkan lagi ke ngeluarin dari tubuhnya berupa anaknya, kayak misalnya ular. Tapi nggak semua ular ya, Nak. Ular itu ada yang ngeluarin telur, ada. Terus ada yang telurnya masih disimpan di dalam tubuhnya, tapi nanti dikeluarin berbentuk anaknya kayak gitu. Nah, ini ovovivipar di situ ya. Terus ada juga, Nak, banyak sih yang ovovivipar, kayak misalnya kalajengking juga ada kadal juga kayak gitu ya. Tuh. Terus kita tugas dulu pertama. Tugas yang pertama adalah nomor 1. Jelaskan apa yang dimaksud ovipar, vivipar, dan ovovivipar beserta contoh hewannya. Nah, nomor 1, jelaskan apa yang dimaksud ovipar, vivipar, dan ovovivipar beserta contoh hewannya. Bu, contoh hewannya berapa? Satu-satu aja ya. Itu nomor 1, oke? Nah, lanjut. Di sini ini next aja ya. Nah, di sini udah balik lagi, Nak, ke ASEAN. Nah, di ASEAN itu potensi ekonominya, Nak, di sini ya. Kita langsung mulai nih ya. Nah, kenapa kok ASEAN bisa bekerja sama? Karena ada kemiripan, Nak, di negara-negaranya ya. Kita bahas satu-satu. Di Brunei Darussalam, di sini dia itu penghasil gas alamnya nih, Nak. Nih dia berupa minyak bumi sama gasnya. Dia kekuatannya dari situ. Kekuatan apa sih, Bu? Kekuatan kalau misalnya di suatu negara dia punya kelebihan kayak sumber daya alamnya, Nak, atau sumber daya manusianya, itu bisa terkenal, Nak, atau bisa kaya kayak gitu. Karena bisa dijual ke negara-negara tetangganya. Nah, di Filipina nih, Nak, kalian harus baca ya. Soalnya Ibu cuman kesimpulan-kesimpulannya aja nih, Ibu kasih inti-intinya aja nih. Ya Ibu jelasin ya. Nah, di Filipina nih, di sini ada dia potensi ekonominya ada nanas,
ada padi, kelapa, gula. Nah, hasil pertaniannya juga menunjang perkembangan ekonomi mereka juga nih, Nak. Lanjut. Di Indonesia nih, negara kita nih paling banyak juga, Nak, sumber daya alamnya, cuman kurang sumber daya manusianya nih yang memanfaatkannya terlalu boros ya, nggak ada reboisasinya lagi atau pembaharuannya lagi. Ada sih tapi sedikit. Nah, di sini kita lihat nih ada perkembangan ekonomi Indonesia. Indonesia tuh ada minyak sama gas buminya, ada tekstil, ada produk-produk dari kayu, pertambangan juga salah satu nih jadi pengusaha mancanegara ke Indonesia. Nah, terus ada daya tarik sektor pariwisata. Pariwisata tuh kayak alamnya, kayak wisata, kayak bule-bule tuh datang ke Indonesia pengen lihat Indonesia bagusnya apa sih kayak gitu. Itu juga jadi ekonomi, Nak. Kenapa? Karena nanti kalau misal orang luar negeri masuk ke sini kan dia dikasih pajak juga, terus dikasih ini juga, nah apa namanya, pemasukan buat negara juga. Terus ada Kamboja sekarang, Kamboja nih penghasil padi sama karet di sini ya. Laos juga pertaniannya banyak nih, Nak, ya. Ntar ibu kasih, ada ininya, catatannya ntar nih. Terus Malaysia nih, Malaysia di sini ada dia juga elektronik, Nak, peralatan elektronik, minyak dan gas bumi yang diekspor ke negara lain. Ada kayu, minyak sawit, karet, tekstil, sepatu, bahan kimia didagangin di dunia internasional, hampir sama kayak Indonesia gitu ya, Nak. Myanmar juga nih, Nak, padi merupakan hasil utamanya nih, padi. Rata-rata kalau negara ASEAN banyak banget, Nak, ininya padinya, pertanian padinya. Nah, beda sama Singapura, Nak. Kalau Singapura itu negaranya kecil, nggak segede negara kita. Jadi mereka ini tempat strategis buat kayak transit. Kayak misalnya kalau mau kemana nih, mau ke Jepang atau kalau nggak salah ke Jepang ya, Nak, ya. Jadi kita transit dulu ke Singapura. Jadi si pesawat ini bisa diisi bahan bakarnya dulu, baru nanti pergi lagi kayak gitu. Jadi pusat transit di sini. Terus ada Thailand. Thailand juga ini sebagai lumbung padi juga, Nak, di Asia Tenggara. Terus juga ada pariwisatanya juga bagus, pertambangannya, kehutanannya. Nah, Vietnam juga ada sektor perekonomiannya, jasa perhotelan, restoran, transportasi juga berkembang pesat. Nah, nih, Nak, di sini ibu ada nih catatannya, dilihat ya. Nah, kayak tadi nih, kan kalau tadi kan cuma sekilas doang ya, sekilas kayak misalnya apa sih tadi, Brunei gasnya aja. Nah, ini ibu kasih lihat di sini Indonesia tuh pertanian perkebunannya ini nih, ada padi, jagung, kedelai, terus hutannya apa, lautnya apa nih hasil lautnya, terus bahan tambangnya minyak bumi, gas ya kan. Terus ada padi, teh, Malaysia nih minyak bumi. Singapura nggak ada nih ya, Nak, sumber daya alamnya. Rata-ratanya ada sih, cuman nggak sebegitu banyak banget. Brunei Darussalam nih minyak, gas, dan bumi. Thailand ini, nah ya, nanti kalian di stop aja biar kelihatan nih ada penghasil sumber daya alamnya apa aja nih, ibu udah kasih di sini ya. Nah, soal nomor 2 tadi kan nomor 1 tuh, tuliskan hasil apa ya, tuliskan potensi ekonomi negara-negara ASEAN. Negara-negara ASEAN. Ih, gampang banget nih, Nak, dibaliknya ibu udah ada nih ya, potensi negara-negara ASEAN. Gak usah semua, capek ya, beberapa aja. Bu, kalau misalnya ada yang nggak ada gimana, Bu? Nih kayak misalnya Laos nih nggak ada, ya udah nggak ada, di strip aja ya. Nomor 2 ini oke, bisa. Nah, bisa ya. Nah, itu udah tematik nih ya, Nak. Tuh tadi halaman berapa ya? Nah, tematik udah selesai ya, Nak. Di sini tadi kan 20 berapa halaman, 28 ya, kelebihan.
halaman 66, sorry. Di sini kita udah bahas tematik ya nak. Nah tugasnya tadi tematik ada 2, oke? Ya ada 2. Sekarang kita lanjut ke matematika nak. Di matematika ada di halaman 21. Nah siap-siap ya nak. Kalau ada yang mau ngerjain tematiknya dulu, di stop video ibu boleh. Kalau mau lanjut nulis soal nih di matematika juga boleh sambil matematika. Nah kemarin kan kita udah bilangan bulat ya nak. Sekarang bilangan bulat tapi ada penjumlahan, ada pengurangannya. Nih ibu kasih rumusnya dulu ya. Tapi jangan terpaku sama rumusnya ibu ya. Kalau misalnya ibu nih kalau kayak gini ya, tapi ketemunya sama penjumlahan sama pengurangan sama angka minus. Jangan bilangan positif sama negatif dijadiin satu terus dikaliin ya. Ntar ibu jelasin nih. Dah, ibu jelasin dulu ya. Halaman 21. 9 nih, 9 tambah dalam kurung min 6 dalam kurung. Nah, lihat ya di sini ibu tulis ya, 9 ditambah min 6. Nah, kenapa ada kurung? Ini kalau misalnya dia mau keluar kurung, nak, kalau mau keluar kurung itu dikaliin, ya. Syaratnya ada kurungnya, ya. Berarti, Bu, kalau misalnya ini dikaliin gimana, Bu? Nah, ibu kasih rumus di sini ya, min. Kalau ketemu plus, dia jadinya min. Syaratnya ada kurung ya, syaratnya ada kurung. Plus ketemu min, hasilnya min. Min ketemu min. Plus ketemu plus sama dengan plus. Syaratnya harus ada kurung ya, berarti dikali ya. Kalau misalnya, Bu, kalau misalnya ntar nih, misalnya gini dulu. Plus tambah plus kali min. Kok kali, Bu? Kok nggak ada kalinya? Ini kali nih nak, kurung itu sama dengan kali kalau si 6-nya mau keluar ya. Plus ketemu min nih, plus ketemu min, hasilnya apa? Min, berarti 9 6 9 dikurang 9 min 6, gampang kan? Berarti 9 dikurangin 6, berapa 9 kurang 6? 3. Ya kan? Kita lihat cara ribetnya yang ada di buku paket ya di sini. Nah, pertama kita mulai dari 0. Katanya mulai ke 9, ya kan? Ke 9, terus katanya mundur 6. Tuh 2 3 4 5 6. Di sini hasilnya 3. Kayak gitu ya. Kalau misalnya kurang paham, ulangin lagi video ibu, oke? Kurang paham, ulangin lagi. Nah, syaratnya tadi kurung. Itu. Nah, jadi hasilnya adalah 3. Oke. Lanjut nih, nak. Di halaman 22. Nah, ada kurung lagi nih tadi. Nih, sorry. Nih. Min 8 kurung 4. Tadi kan sorry. Ibu. Nah, di sini ulang. Min 8 plus 4. Bu, tadi kalau misalnya min ketemu plus berarti min ya, Bu. Nih, lihat nih. Lihat. Min ketemu plus, syaratnya ada kurung kata Bu Sakina. Iya. Berarti min 8 ditambah 4. Gimana, Bu? Berarti kita mulainya gini, nak. Kalau cara ibu ya, kalian punya utang 8. Kan min tuh 8. Punya utang 8, dibayarnya 4. Lah, masih utang dong, Bu, masih sisa utangnya 4. Iya, berarti hasilnya 4, kayak gitu ya. Bisa nggak nih? Utangnya 8, dibayarnya, kalian punya utang 8, punya duitnya 4, masih utangnya min 4. Jangan sampai salah, min 4. Kita lihat cara ribetnya di buku paket. Mulainya dari 0. Nah, katanya. Terus min 8, set nih min 8, ya kan? Min 8 terus punya terus maju lagi ke 4 di sini nih. Tuh 2 3 4. Jadi min 4. Sama kan caranya kayak ibu. Ya. Lanjut. Di halaman 23. Nah, Bu, ada kurung nih, Bu. Kurung, tulis dulu ya soalnya, min 7 tambah min 3. Bu, mana yang mau dikaliin nih supaya keluar? Sama aja, mau dikaliin, mau depannya boleh, mau belakangnya boleh. Depannya aja ya. Min
Min kali plus tadi kan min 7 ditambah sorry, min 7 yang belakang aja ya deh nak, biar gampang nih. Nah min 7 min 3 kan ya di situ. Berarti kan belakangnya aja ya nak, yang min 7 kan udah nih keluar dia. Min kali plus min 3 kayak gitu. Terus gimana Bu kalau udah kayak gini? Ini udah gak ada kurung ya. Kalian punya utang 7, utang lagi 3, jadi min 10. Bisa kan? Kayak gitu. Kita lihat nih di buku paket. Mulainya dari 0, mundur ke belakang min 7. Terus punya utang lagi min 3, di sini min 7 kan, utang lagi. Jadi hasilnya min 10. Oke, lanjut. Di halaman 24. Ini gampang banget nak, 9 kurang 6 aja. Ini mah udah gak usah dijelasin ya, 9 dikurang 6. Masa kalian gak bisa? 3 ya kan? Bisa kan? Lanjut. Halaman 25 di sini. Pengurangan sekarang. 4 5. Nah, min ketemu min kata ibu, jadi plus 4 tambah 5 9. Kita lihat ya di buku paket ya. Mulainya dari 0 ke angka 4 ya, angka 4 tuh 2 3 4. Nah, sini kita lihat lagi. Terus abis itu balik deh dia kemana? Nah, ke sini. Jadi 9 gitu ya. Oke. Ditambah lagi nih, tambah 5 jadi 9. Nah, sekarang sama nih halaman 26. Hampir sama kayak tadi nih. Min 7 3. Ketemu lagi min kali min plus, jadinya 7 tambah 3. Jadinya 10. Kita lihat di buku paket hasilnya. Nah, sorry nak. Oh sorry nak, ini nggak dikaliin nak. Ini nggak dikaliin ya nak. Soalnya ini punyanya bukan penjumlahan nak. Kalau yang tadi kan ini nih. Kalau yang tadi kan ini ada kurungnya ya. Tadi kan ada kurungnya. Yang ini ada kurungnya, tapi ini tuh punyanya ini tuh bukan punyanya si 4, si plusnya nih negatifnya ini adalah bilangan pengurangan, bukannya min 4 ya. Di sini sekarang kita lihat. Nah, ini kan punyanya dia nih. Sorry ibu jelasin lagi. Min 7 3. Nah, jadi kalau tadi kan ada penjumlahan, ada pengurangan. Nah, ada penjumlahan, ada pengurangan. Nah, ini bukan pengurangan nak, tapi dia punyanya dia nih, min 3. Ya. Ini punyanya dia. Beda lagi kalau misalnya ada di sini. Nah, kalau ini dikurang ya. Nah, jadi kalian punya utang 7, utang lagi 3, jadi min 10 di situ ya. Nah, ini sama halaman 27. Ibu jelasin deh kayak tadi nih. Min 8, min 4 ya. Nah, ini kan punyanya dia nih minnya. Ini juga punyanya dia. Nah, ini ada pengurangan nih nak. Ini pengurangan. Min kali min berapa? Plus. Jadi min 8 plus 4. Kalian punya utang 8 dibayar 4. Jadi sisanya 4 di situ. Benar gak? Kita lihat. Nah, benar kan di situ hasilnya 4. Oke, mudah-mudahan ngerti ya nak. Nanti kita hari Jumat dibahas lagi yang ini ya. Terus yang kemarin tuh ibu kalau gak salah keliru ngejelasin ya. Yang ini nih kalau gak salah nomor 3. Nah, ini yang kemarin harusnya mulai dari yang terbesar ya nak. Harusnya mulai terbesar tuh bikin garis bilangan ya. Dari misalnya 5 dulu. Ibu salah gak jelasin kemarin ya. 2 dulu, baru 0, baru minnya ke situ. Karena dimulainya dari yang terbesar ya. Oke. Nah, tugas matematikanya yang mana bu? Tugas matematikanya ini. Kita lihat di sini ada 4 soal. Ada 4 soal nih.
Ini ada 1 2 3 4, tambah lagi sama yang ini tugas matematikanya tuh 2 3 4 ya. Jadi tadi tugas tematiknya ada 2, matematikanya juga ada 2, tapi nomornya ada 4 4, jadi 8 tambah 2 jadi 10 kan. Soal matematikanya 4, ini 4 8 sama tematiknya 2 10 jadinya ya. Mudah-mudahan ngerti. Diulang aja video ibu, diulang-ulang lagi gimana caranya supaya tahu ya. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.